Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk anak-anak kelas 9 SMPN 5 Babelan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, walaupun kalian belajar dari rumah, tetapi kalian harus tetap semangat. Oke? Teman-teman, Mari kita simak materi pada pembelajaran kali ini mengenai menyampaikan pidato persuasif. Namun, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini ada tentang pengertian pidato persuasif. Nah, pasti teman-teman sering sekali melihat ataupun mendengar ceramah atau pidato yang disampaikan oleh seorang ustadz maupun guru ya teman-teman ya. Nah, pengertian pidato di sini ada pidato dan ada persuasif. Pidato itu artinya menyampaikan informasi atau gagasan, sedangkan persuasif itu artinya mengajak atau membujuk. Jadi, dapat disimpulkan pengertian pidato persuasif adalah menyampaikan informasi atau gagasan dengan tujuan meyakinkan atau membujuk khalayak umum atau yang disebut audiens untuk melakukan sesuatu. Intinya, pidato persuasif itu adalah menyampaikan informasi untuk membujuk khalayak umum atau audiens ya teman-teman ya. Sampai di sini semoga teman-teman paham. Selanjutnya yaitu pidato persuasif ini merupakan bagian dari eksposisi. Eksposisi itu artinya dulu pernah dipelajari waktu kelas 7 atau 8 gitu ya. Itu adalah teks yang berisikan tentang bujukan atau ajakan. Nah, di sini ada 3 tipe berbeda mengenai eksposisi. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Artinya, ini seperti contoh pidato politik atau kampanye yang sering kita jumpai ketika nanti akan terjadi pemilihan umum ya teman-teman ya. Biasanya para calon wakil rakyat akan melakukan kampanye, dan selain itu juga terdapat di media cetak atau buku ya. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa dan aktivitas. Contohnya adalah iklan dan poster. Biasanya kita dapat menjumpainya di televisi maupun di jalan ya, contoh poster. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Nah, contohnya adalah selamatkan terumbu karang sekarang atau selamatkan hutan Indonesia sekarang. Nah, contohnya banyak ya teman-teman. Semoga sampai di sini kalian paham ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu mengenai struktur pidato persuasif. Nah, teman-teman pasti sudah tahu. Struktur yang pertama yaitu pembuka. Biasanya di dalam pembuka ini ada salam, sapaan penghormatan, dan kalimat pembuka. Maaf ya teman-teman ya, kurang huruf tadi itu. Salam, biasanya kalau orang muslim assalamualaikum, selamat pagi gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sapaan penghormatan, selamat pagi kepada para hadirin, bapak dan ibu guru. Nah, itu contohnya. Dan kalimat pembuka biasanya salam untuk para bapak dan ibu yang telah hadir pada hari ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Pasti teman-teman sudah tahu. Selanjutnya yang kedua yaitu isi. Isi di sini terdapat gagasan, arahan dan pesan. Isi biasanya teman-teman kalau pidato itu banyak. Contohnya teman-teman ingin mengangkat pidato tentang jauhi narkoba. Nah, berarti nanti isinya tentang
narkoba. Misalkan teman-teman harus menyajikan hasil pemikiran, bukan hanya pemikiran teman-teman, tapi juga pemikiran dari orang lain juga, nanti teman-teman cantumkan di situ ya. Nah, arahan petunjuk atau teknis, misalkan di sini bagaimana cara menghindari diri dari narkoba. Nah, pesan di sini nanti teman-teman sampaikan bahwa sebagai pelajar kita harus menghindari yang namanya narkoba. Selanjutnya yang ketiga itu adalah penutup. Nah, penutup ini biasanya berisi kesimpulan ya teman-teman ya, dan juga berisi salam penutup. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan pidato. Yang pertama ada kalimat aktif, yaitu kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Jadi subjeknya itu duluan atau melakukan pekerjaan. Contohnya, Andi menendang bola. Andi sebagai subjek, menendang sebagai predikat, dan bola sebagai objek. Nah, kenapa dia disebut kalimat aktif? Karena si subjeknya tadi aktif melakukan pekerjaan, yaitu menendang bola. Yang kedua yaitu kosakata emotif, yaitu salah satu kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu kata tugas. Salah satu jenis kelompok kata dalam sebuah tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Pasti teman-teman sudah paham ini semuanya ya, karena sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada kosakata bidang ilmu atau istilah. Berbagai kosakata yang sering digunakan dalam bidang keilmuan. Contohnya kata geografi. Nah, itu kan berkaitan dengan istilah keilmuan ya teman-teman. Berarti ilmu yang berkaitan dengan geografi itu tentang bumi. Selanjutnya yaitu kata benda abstrak. Beberapa kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya apa ya teman-teman ya? Angin bisa termasuk. Selanjutnya, teman-teman pembelajarannya sampai di sini ternyata. Nah, untuk materi itu nanti teman-teman rangkum ya. Dan selain itu, teman-teman, karena materi pidato ini sangat mudah, teman-teman bisa dibuka buku paket halaman 39. Di sana ada jadi di halaman 39 itu ada tugas untuk menyimpulkan pidato persuasif. Nanti teman-teman tulis temanya, pembicaranya siapa, waktunya, bentuk sapaan yang digunakan, bentuk salam yang digunakan, dan rangkuman. Pasti teman-teman sudah paham semuanya ya. Ini boleh dari televisi maupun langsung ketika biasanya laki-laki ketika sholat Jumat juga boleh ya. Nah, mungkin hanya sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap kalian semua tetap semangat ya, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.